Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk Sahibul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga seluruh para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Wabil khusus untuk jamaah kita ya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratu ahli baiti Sayyidina Ahmad bin Isa wa Janal Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa al-Musuli wa Abdul Rahman Singap bin Syahab al-Mukhtar Sayyidina Abdullah bin Syahab Idrus al-Jafar Muhammad al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Atas wa usulihim wa bin Nabi Umar Rahman Atas Sahibat Sayyidina Ali bin Abdullah al-Baras wa Sayyidina Syekh Fakhrul Jud wa bin Salih dan Sayyidina Abdullah bin Abi Haddad Sahibat Sayyidina Ahmad bin Abi Haddad wa usulihim wa bin Nabi Abdullah bin Umar Sadri Abi Hasan bin Abdullah bin Umar Sadri Salim bin Abdullah bin Umar Sadri Abi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab wa usulihim wa bin Nabi Umar bin al-Masyhur Abdul Rahman al-Masyhur Zibul Bughi wa Sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsi Juratul Jami' usulihim wa rahimah kullu lidhammal wal-falatul tarim wal hawa sahibul inat anna Allah yaghfir lahum wa yarham durriyatin fil jannah wa yaj'al barakat muslarihim anwarihim wa 'ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah anna Allah yaftah 'alaihi wa 'alaina wa ta'arifin fid din wa ja'alna min ibadikal salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati hadzal majlis ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya dinam ya dan muslimin awal waktil asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syams. Ya, awal masuk waktu asar, awal waktu asar masuk
idza sara dhillu kulli syai'in, apabila telah menjadi ya setiap sesuatu bayangan, yaitu mislahu, ya seperti bayangan tersebut, wazada qalilan, ya, dan bertambah sedikit. Jadi kalau waktu zuhur kan kemarin kita diri di tengah hari bolong, ya, di tengah. Kalau waktu zuhur udah masuk, kita diri udah ada bayangannya, walaupun bayangannya masih kecil. Itu udah masuk waktu zuhur, berarti matahari telah tergelincir. Nah kemudian ya akhir daripada waktu zuhur kemarin, kalau bayangan kita udah sama gedenya, ya, selain daripada bayangan waktu istiwa. Nah kalau itu bayangan itu ya udah semakin besar, bahkan semakin panjangan bayangannya dibanding dengan kita, itu menunjukkan awal waktu asar masuk, ya. Nah, awal waktu asar masuk, idza sara dhillu kulli syai'in mislah wa zada qalilan. Jadi bayangannya itu lebih panjang, ya, lebih panjang daripada kitanya. Nah ini menunjukkan bahwa awal waktu asar itu masuk. Wa akhiruhu inda ghurubi syams, dan akhir daripada waktu asar ya inda ghurubi syamsi, ya, ketika matahari itu sudah terbenam. Ya, kalau matahari sudah terbenam, maka akhir daripada waktu asar habis, masuk waktu maghrib nantinya. Al-asru lugatan ad-dahr, ya, ad-dahr itu terus menerus. Ad-dahr wal istilahan as-salatu makhsusah wa hiya afdhalus salawati ba'da salatil jum'ah. Ya, ada asr al-lugatan ad-dahr, wastilahan menurut istilah itu salat yang khusus, wahya afdhalus salawati ba'da salatil jum'ah. Jadi salat asar itu salat yang paling afdal di antara salat yang 5 waktu setelah salat Jumat urutannya. Ya, jadi kan sehari 5 waktu di luar Jumat. Jumat ini salat yang tersendiri, mustaqillatun. Ya, jadi sholat Jumat itu bukan sholat zuhur yang diringkas jadi 2, bukan. Zuhur tetap ada, Jumat tersendiri dia. Ya, nah asar ini kedudukannya, afdolnya itu setelah sholat Jumat. Sholat Jumat kan paling afdol. Ya, hari ini paling afdol itu hari Jumat. Ya, sholat Jumat itu pun ya afdol. Ya, nah sholat diantara yang 5 waktu. Nah di luar daripada Jumat, nah asar setelah Jumat itu asar yang paling afdal. Wahya afdalus salawati ba'da salatil jum'ah. Jadi kedudukannya salat asar itu ya afdal, tapi setelah salat Jumat, kedudukannya di bawah Jumat. Al-mana anna al-waqtil asar kulli yadkhulu bi misiril zillu sayyin mislahu. Sungguhnya waktu asar ya, secara keseluruhan yadkhulu bi masiri dhillu syai'in, itu masuk ya daripada waktu asar ya apabila ya bayangan itu sudah menjadi ya sesuatu bayangan yang sama ditambah dengan ya ma'aziyadah, ya, jadi bayangan yang sama ya ditambah, ya, walau qalilan, walaupun nambahnya nggak banyak-banyak banget. Bayangan kita umpamanya 1,5 meter, ya, tambahannya paling 20 cm gitu, yang dikit umpamanya, ya. Ma'aziyadah walau qalilan, tambahannya itu sedikit, walaupun sedikit tambahannya. Wa yakhruju bi ghurubi qarsi samas, dan keluarnya waktu asar itu ya dengan bi ghurubil qarsi samas, dengan terbenamnya ya, qars itu buletan matahari, buletannya itu udah tenggelam semua. Artinya matahari udah tenggelam semua, buletannya udah hilang. Ya, buletannya udah hilang, matahari nih. Udah waktu maghrib kan udah sampai udah di ujung tuh, di bawah udah. Ya. Nah, kalau udah buletan udah hilang, udah gak kelihatan, ya. Nah, waktu maghrib
masuk. Ya, koros itu buletan. Ya, bunderannya tuh. Ya, bundernya matahari itu udah tenggelam semua, benar-benar nggak kelihatan. Nah, berarti waktu maghrib masuk. Wa yakhruju, ya wa yakhruju dan habisnya waktu maghrib, habisnya waktu asar tadi, ya kalau matahari sudah terbenam, ya korsis sama buletan matahari sudah hilang semuanya. Watajazza'u hadzal waktu al-kulli ila sab'atin awqat. Ya, dan ya, di waktu asar ini ya secara keseluruhan itu ada 7 ya waktu. Yang pertama waktu fadilah. Ya, waktu fadilah itu kapan? Awaluhu, awal waktu. Ya, jadi setiap waktu sholat itu ada waktu fadilah. Ya, ada waktu ikhtiyar. Nah, pertama waktu yang paling afdol sholat asar awaluhu. Ya, artinya tepat waktu. Yang kedua waktu ikhtiyar. Ya, yang kedua waktu ikhtiyar ila masiru dhillu syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa. Ya, waktu ikhtiyar itu ya waktu terpilih, artinya ya apabila sudah menjadi, ya apabila bayangan itu telah menjadi sesuatu bayangan mislihi, ya yang sama bayangannya. Ghairu dhillil istiwa, selain daripada bayangan di waktu istiwa. Itu waktu ikhtiyar. Ya. Nah, kalau misalnya asar umpamanya jam berapa sekarang? Jam 3 berapa? 15. Jam 3.15 umpamanya. Ya, waktu ikhtiarnya itu umpamanya jam 3.4 atau jam 4 kurang. Ya. Kemudian yang ketiga waktu jawaz. Ya, waktu jawaz bila karohah, waktu diperbolehkan. Ya, masih boleh, artinya kita sholat asar dan nggak makruh hukumnya. Ya, sampai kapan? Ilal isfiror, kalau udah matahari sudah menguning, udah oranye tuh, ya udah oranye, udah mulai dalu. Ya, nah kalau matahari sudah menguning. Kemudian yang keempat waktu jawaz tapi bikaroha, diperbolehkan tapi makruh sudah. Ila baqa'i ma yasluha. Ya, nah kalau memang ada sisa waktu ya untuk kita mengerjakan salat. Ya, ila baqa'i ma yasluha. Ya, nah mengerjakan salat. Jadi udah mepet. Ya, nah kita sholat tuh udah mentok, udah mau ya berapa menit lagi mau maghrib udah. Tapi masih bisa kita sholat takbiratul ihram, bahkan masih bisa kita sempat sholat. Nah itu waktu makruh. Ya, waktu jawaz masih diperbolehkan karena masih ada waktu, walaupun tinggal beberapa menit lagi habis tuh waktu asar. Ya, sekedar kita takbiratul ihram masih sholat pun juga masih bisa. Nah ini makruh, ini waktu jawaz tapi dihukumkan makruh kalau memang tidak ada uzur. Ya, tapi kalau ada uzur, ya seperti ketiduran, ya ketiduran, gak ada yang bangunin kita. Ya, pas kita bangunin, tahu-tahu udah mau 5 menit lagi mau maghrib, ya baru dibangunin kita. Nah kita uduk, sholat, Allahu Akbar, ya sampai sih selesai 4 rakaat kelar. Kita assalamualaikum azan maghrib umpamanya. Nah ini kalau tidak ada uzur, ya ini sholatnya makruh, ini sholatnya jawaz boleh tapi makruh kalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, tadi uzurnya ketiduran dan tidak ada yang bangunin, ya nah ini sholat kita masih diperbolehkan dan tidak makruh, dan juga masih dihukumkan adaan. Ya, dihukumkan adaan. Sebab kenapa? Udah selesai sholat asar baru azan maghrib. Ya beda kemarin, kasus kemarin ya belum dapat 1 rakaat udah azan maghrib. Ya, nah ini baru jatuhnya kodoan. Ya jatuhnya kodoan. Jadi bro, Allahu Akbar walaupun uzur, ya ketiduran, ya kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar, azan maghrib. Sholat kita gimana? Sah kemarin, sholatnya terusin nggak apa-apa.
Ya, cuma dihukumkan secara hukum ya jatuhnya qada. Kenapa? Sebab belum dapat hitungan 1 rakaat. Ya, kecuali dapat hitungan 1 rakaat baru azan maghrib, tetap jatuhnya adaan. Ya. Terus yang kelima, ya, yang kelima waktul hurmah. Nah, waktu haram kita untuk salat kapan? Wa huwa al-qadru alladhi la yas'uha kullaha, ya, bi akhaf, ya, mumakkinin min fi'li nafsihi. Nah, waktu hurmah itu ya waktu yang kita tidak bisa ya mengerjakan salat semuanya. Ya, artinya la yas'u kulluha, ya, bi akhaf mumakkinin min fi'li nafsihi. Ya, nah jadi udah mepet, bahkan udah azan. Ya, udah 1/2 menit lagi mau azan udah. Ya, nah ini waktu hurmah, apalagi nggak ada uzur, ya, melalai dan lain sebagainya, ini waktu hurmah. Ya, waktu hurmah orang yang sholat yang sudah nggak bisa, udah mepet, udah terlalu mepet, ya, untuk melakukan daripada sholat tersebut. Kemudian yang keenam waktu uzur. Ya, waktu uzur bahwa waktu zuhri liman yajma'. Ya, kemudian waktu uzur yaitu waktu zuhur, waktu zuhri, ya, bagi orang yang ingin menjamak. Ya, ini uzur. Nah, ini bagi yang tar musafir nih, yang ziarah-ziarah, ya, yang suka berpergian jauh. Ya, dia harus memperhatikan tuh masalah jamak sholat, ya, jamak takdim, jamak takhir, ya, kemudian qasar, ya. Nah, jadi ketika kita sholat mungkin kita nggak bisa berjamaah, kita bisa melakukannya sendiri-sendiri, sudah ngerti, ya, menjamak sholat atau jamak qasar. Nah, ini sudah paham. Ya, sebab banyak, ya, yang ngaji di mana aja ada yang ngaji bab ini, ya, jamak takdim, jamak takhir, cuma prakteknya, ya, nah mereka tuh pada bingung kadang-kadang, ya, prakteknya, niatnya, ya, nah itu kebanyakan, ya. Jadi bagi yang suka musafir, bepergian, ya, ziarah, ya, paling tidak dia paham, ya, tentang jamak takdim, jamak takhir atau qasar. Kemudian yang ketujuh waktu darurah, wa huwa akhirul waktu idza zalatil mawani wal baqi minal waqti qadru takbir. Ya, nah kalau waktu darurah itu wa huwa akhir waktu, ya, apabila telah hilang pencegahan dan sisanya itu minal waqt, ya, sekedar bisa takbiratul ihram. Ya, nah, sekedar bisa takbiratul ihram aja, nah itu namanya waktu darurah. Ya, udah mepet, udah banget mepet, udah sekedar bisa takbir aja sih, bisa sempat baru azan maghrib umpamanya. Ya, itu akhir waktu idza zalatil mawani wal baqi minal waqti qadru takbirah. Ya, nah ini bagian-bagian daripada waktu-waktu salat. Tapi yang paling afdal yaitu yang utama awal waktu. Ya, kita salat, ya, misalnya asar jam 3:15, setengah 4 masih boleh. Ya, jam 4 masih boleh, setengah 5 masih boleh, jam 5 salat asar masih boleh, setengah 6 masih boleh. Ya, setengah 6 kurang 15 menit, jam 6 kurang 15 menit masih boleh. Ya, ya, yang nggak boleh yang nggak sholat. Ya, selama dia masih bisa melakukan sholat, nah, sholat, ya, asalkan jangan kita memang sengaja lalai. Ya, kalau memang udzur, kita telatnya karena udzur atau karena macet perjalanan, nah kemungkinan masih ada waktu sisa 15 menit lagi sholat, nggak apa-apa. Ya, kalau kita mau jamak, ya, jamak, mau sholat. Kemudian yang ketiga, awalu waktil maghrib. Ya, awalu waktil maghrib. Nah, kalau sudah bunderan mataharinya sudah tenggelam, ya, nah udah matahari sudah terbenam, ya, ghurub syams, itu udah awal daripada waktu
maghrib masuk. Wa akhiruhu, dan akhirnya daripada waktu maghrib yaitu ghurubus syafaqil ahmar, kalau mega merahnya sudah hilang. Ya, jadi kalau kita lihat langit kalau waktu maghrib tuh keluar langit masih merah tuh, belum hitam kayak begini, belum rata nih, masih ada merah-merahnya, itu namanya mega merah. Ya, namanya mega merah, berarti masih waktu maghrib masih ada. Kalau mega merahnya udah hilang, udah rata tuh, udah hitam semua, ya berarti waktu maghrib sudah habis. Ya, ini di dalam waktu maghrib habis itu ada dua kaul. Imam Syafi'i itu mengeluarkan kaul, ya kaul qadim dengan kaul jadid. Kalau kaul qadim dulu waktu maghrib itu Imam Syafi'i mengatakan kita dengar azan nih, Allahu Akbar, baru masuk waktu. Kemudian kita wudu pakai pakaian, kemudian kita sholat qobliyah 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib, gitu, pendek. Itu kaul qadim, kaul lamanya Imam Syafi'i. Kemudian ketika ke Mesir baru mengeluarkan kaul qadim, kaul baru, ya kaul jadid. Ya, nah kaul jadidnya ini, ya waktu maghrib itu tandanya apa? Dengan guru bisa mas, dan keluarnya waktu maghrib habis apabila mega merahnya sudah hilang. Ya, mega merahnya. Al-maghrib lughatan waktul ghurub. Ya, maghrib yang menurut bahasa adalah waktul ghurub, waktu terbenamnya. Wastilahan as-salatul maksusah ba'da ghurub jami'i syams. Sedangkan arti maghrib yang menurut istilahan yaitu salat ya yang khusus, ya ba'da ghurubi jami'i syams, yang dilakukan setelah terbenamnya seluruh matahari. Ya, setelah terbenamnya seluruh matahari. Nah, itu maghrib namanya. Wasafaku mega. Ya, asafaku itu mega. Al-hamra, mega merah. Ya, al-hamra. Faqauluhu al-ahmar. Ya, al-ahmar. Sifatun muakkadatun al-idah. Ya. Al-ma'na anna al-waqtul maghrib al-kulli yadkhulu bi ghurubi jami'il qarsi syams wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar. Sesungguhnya waktu maghrib secara keseluruhan ya itu masuk dengan terbenamnya seluruh bunderannya matahari. Wa yakhruju, dan keluar waktu maghrib ditandai dengan apa? Bi ghurubi syafaqil ahmar. Ya, waktu maghrib itu habis ditandai dengan terbenamnya atau hilangnya syafaqul ahmar, yaitu mega merah. Watajazza ya hadzal waqtul kulli ila sab'atin awqat. Ya, nah mencakup daripada waktu ya secara keseluruhan itu ada 7. Yang pertama waktu fadilah, tadi sama tuh awal waktu. Waktul ikhtiyar, ya sama keterangan tadi. Waktul jawaz, ya waktu diperbolehkan ya tapi tidak makruh. Ya, kemudian waktu karohah. Ya, kemudian yang kelima waktul hurmah. Ya, kemudian yang keenam waktu uzur. Ya, yang ketujuh waktu darurah. Ya, waktu arifu mimma taqaddam. Ya, jadi sama keterangan yang awal tadi itu. Ya, waktu fadilah awal waktu, waktu ikhtiar. Ya, 6:30 umpamanya. Waktu jawaz ya bila karohah. Makanya kan ulama-ulama tarim itu kalau waktu maghrib itu langsung qomat biasanya. Bis azan langsung qomat. Jarang mereka yang qobliyah. Bukan berarti qobliyah maghrib nggak ada. Ada, tapi mereka ngerjainnya nanti dicampur dengan ba'diyah. Ya,
Nah, jadi mereka habis azan, kemudian qomat. Terkadang di kita di musola atau di masjid, kalau maghrib itu azan, sholat qobliyah. Ya, qobliyah. Yang lain udah kelar, ada orang datang sholat lagi. Ada yang baru sholat, tungguin lagi, qomat-qomat jadinya. Ya, nungguin orang lagi datang. Ya, lama-lama habis waktu maghrib. Waktu maghrib itu cuma sedikit. Ya, sedikit. Ya, jadi mereka habis azan langsung qomat. Nanti setelah sholat maghrib selesai, zikir, doa, kemudian baru mereka sholat ba'diyah wa qabliyah maghrib. Langsung. Ya, nah, jadi bukan yang nggak ada tetap. Ya, ada tetap. Nah, ngendingnya dikhawatirkan begitu, mundur qomatnya, kenapa? Banyak yang sholat. Dia udah selesai, dia sholat. Ya, mau selesai, baru datang sholat lagi. Nungguin lagi, nggak qomat-qomat dirinya. Ya, ini repot udah. Ya, tetap ada. Ya, qobliyah maghrib tetap ada. Tapi kan ada ghairu mu'akkad, ada yang mu'akkad. Qobliyah maghrib ini termasuk ghairu mu'akkad. Ya, artinya ya Nabi pernah meninggalkan, bahasanya gitu. Kemudian yang keempat, awal waktu isya. Ya, awal waktu isya tadi, ghurubis syafaqil ahmar. Ya, apabila terbenamnya atau hilangnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu isya, tulu'ul fajr shadiq, apabila terbitnya fajar shadiq, azan subuh. Oh, isya paling lama nih. Ya, paling panjang. Ya, jadi masuknya waktu isya. Ya, kalau sudah mega merah hilang, isya masuk. Ya, akhir daripada waktu isya, ya tulu'il fajar shadiq, apabila terbitnya fajar shadiq. Fajar ada dua kemarin, fajar kazib dan fajar shadiq. Kalau fajar kazib, kazib ini bahasanya fajar bohongan. Ya, ini 15 menit sebelum azan subuh atau 10 menit paling cepat. 15 menit sebelum azan subuh itu ada fajar ya kazib. Ya, biasanya kalau di bulan Ramadan waktu imsak. Waktu imsak itu fajar kazib namanya tuh. Ya, nah dari imsak ke azan subuh berapa menit biasanya? 10. Ada. Ya, 10 sampai 15 menit deh ya. Nah, itu waktu imsak itu fajar kazib tuh. Nah, bedanya apa yang tadi disebutkan di sini? Wal fajru shadiq huwa al-muntasiru daw'uhu min jihatil masyriq ya mu'taridan ya minal junubi ila shimal. Ya, kalau fajar shadiq itu cahayanya itu muntasir, rata udah terang. Kalau fajar shadiq ya terang ya dari min jihatil masyriq ilal maghrib. Jadi terang semua langit itu. Kalau udah azan subuh itu keluar lihat langit udah terang. Ya, sono terang udah rata, muntasir. Beda dengan fajar kazib. Nah, ammal kazib fahuwa alladhi yatlu qabla shadiq. Tuh. Ya, dia timbul itu sebelum fajar shadiq. Mustatilan a'lahu. Ya, cahayanya ini enggak muntasir, tapi center. Jadi cahayanya kayak center ke atas dia, lurus. Ya, jadi kayak center, yang nyalain center kan lurus aja tuh cahayanya. Kiri kanan kita lihat gelap, yang terang tengahnya doang. Kita lihat lagi tuh tengahnya terang. Tuh, ke sono gelap masih, sono gelap. Ya, nah itu namanya fajar kazib, fajar bohongan. Ya, belum boleh kita sholat subuh tuh. Ya, sebelum belum shadiq, masih kazib, masih bohong. Ya, cara bedainnya kalau shadiq cahayanya udah menyebar terang. Ya, dari ilal maghrib ya ilal syamsi ilal bin jihatil masyriq ya mu'taridan minal junubi ilal lashimal. Jadi udah muntasir, mana aja tuh terangnya. Tapi kalau kadzib cahayanya kayak senter. Ya, kalau kita nyalain senter kan tengahnya doang tuh terang. Ya, langit juga begitu. Nah, kiri kanan gelap, sebelah sono gelap, sebelah sini gelap, tengahnya terang. Itu namanya fajar kadzib.
Nah, itu cara membedainnya, biasanya 15 menit sebelum azan subuh. Ya, nah kita lihat ya bola, lihat langit. Ya, qatlu qabla sadiq mustatilan alahu adha'uhu min baqi wa ta'aqubuhu zulmatun ghaliban. Al-mana anna al-waqtul isya kulli yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Sungguhnya waktu isya secara keseluruhan ya itu masuk ditandai dengan ghurubi syafaqil ahmar, apabila telah hilang ya mega merah. Wa yakhruju bi tulu'il fajr shadiq, ya, dan keluarnya ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, yakni azan subuh. Kalau udah azan subuh udah isya habis sudah. Ya, jadi kalau kita habis maghrib, ya pulang kerja habis maghrib, sholat, makan, tidur dengan harapan bisa bangun jam 2 malam, sholat isyanya, pengen tahajud sekalian, ternyata bablas, ya kan? Nah, ternyata bablas, bangun pas 10 menit lagi mau azan subuh. Masih boleh nggak sholat isya dia? Masih boleh. Sebab akhir daripada isya kapan? Azan subuh habisnya. Nah, karena belum azan subuh, walaupun tinggal 5 menit lagi subuh, dia masih boleh nggak sholat isya? Masih boleh. Ya, masih boleh. Apalagi uzur ketiduran, ya nggak ada yang bangunin, atau bangun dengan disit lagi tahim umpamanya. Wah, subuh tuh, ya belum sholat isya, lupa dia, diburu-buru sholat. Nah, ini masih diperbolehkan. Sebab akhir daripada waktu isya adalah tulu'il fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh. Wa yatakhara hadzal waqt kulli ila sabati awqat, sama waktu fadilah awal, waktu ikhtiyar ila akhir thuluthil lail. Tuh waktu ikhtiar di dalam sholat isya itu di akhir sepertiga malam, ya, setengah 3 malam tuh. Nah, waktu ikhtiar. Waktu jawaz, ya, bila karohah ilal fajr kadzib. Nah, waktu jawaz, waktu diperbolehkan tanpa makruh hukumnya, ya, sampai kapan? Ila fajar kadzib, sampai kepada fajar kadzib. 15 menit lagi mau subuh, ya, itu masih diperbolehkan dan juga tidak makruh, ya, sampai fajar kadzib. Kemudian yang keempat, waktu jawaz bikarohah, ya, waktu diperbolehkan tapi makruh. Tadi sama keterangannya, ila baqa'i ma la yasduha. Kemudian yang kelima, waktu hurmah, ya. Kemudian yang keenam, waktu uzur, ya. Dan yang ketujuh adalah waktu darurah, ya. Nah, ini waktu secara keseluruhannya. Kemudian yang kelima, awalu waktu subhi. Nah, tandanya waktu subuh masuk, tulu'il fajar shadiq, apabila fajar shadiq udah timbul, fajar kadzib udah hilang, ya, udah hilang tuh sono gelap tadinya fajar kadzib. Ketika fajar shadiq masuk udah terang semua, berarti waktu isya habis, udah berganti kepada waktu subuh, ya. Wa akhiruhu tulu'is syams, akhir daripada waktu subuh yaitu terbitnya matahari, ya. Kalau matahari sudah terbit berarti waktu subuh sudah habis. Jadi kalau kita kesiangan bangun-bangun 6:30 umpamanya, ya, matahari udah keluar, ya, masih boleh nggak kita sholat subuh? Boleh tetap, ya, tapi niatnya kodoan, ya, kodoan. Kenapa? Karena kita sholat di luar waktunya udah habis, ya. Tapi masih boleh tetap, masih wajib sholat, ya, tetap wajib sholat, cuma di kodok niatnya, usolli fardhu subhi rak'ataini qada'atal lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat pakai kunut, ya pakai, malu pakai kunut udah kesiangan ya. Kalau nggak pakai kunut kan anggap aja sholat isyraq ya. Nah, enggak, tetap pakai kunut, ya, tetap pakai kunut, nggak apa-apa, ya. Jadi tetap, jadi kalau memang kita uzur ketiduran, ya kita biasa bangun subuh jamaah, ya, satu hari kita capek, ya, lembur kerjaan kita, capek banget, bangun-bangun 6:30 umpamanya, 7:07, ini uzur,
ya nggak apa-apa kita sholat subuh kodoan. Ya, nah kalau misalnya dia ya meninggalkan sholatnya karena uzur tadi ya kesiangan jam sholat 7 waktu jam 7 baru bangun, ini ketika bangun tidur nggak wajib langsung kodok, nggak apa-apa, antar aja kodoknya bareng zuhur boleh, kodoknya emek subuh besok aja dah sekalian double subuhnya besok boleh. Sebab kenapa? Karena uzur dia meninggalkannya. Kalau uzur itu kodoknya laisa bifaur, nggak seketika itu harus dikodok. Ya boleh nanti dicampur dengan zuhur kodoknya. Habis sholat zuhur gue mau kodok subuh nggak apa-apa, ditunda, artinya ditunda. Tetap dikodok wajib, cuma ditunda, nggak seketika bangun langsung kodok. Tapi kalau kita bangun tidur langsung kodok, ya lebih bagus. Ya sebab kan kita nggak tahu umur kita sampai zuhur nggak. Emang kita yakin? Ya, nah bangun tidur langsung kodok itu lebih bagus. Ya waktu ketika itu lebih bagus. Tapi kalau menurut ulama-ulama fikih nggak wajib laisa bifaur, nggak seketika itu harus kodok, nggak boleh, tunda sampai subuh besok, campurnya subuh besok boleh, atau ntar mau gabung di zuhur, kodoknya di waktu zuhur boleh. Ya, nah diperbolehkan. Tapi yang bagus bangun langsung kodok sholat. Ya itu lebih enak, artinya kita udah terlepas ya. Ya subuh salatul makhsusah, subuh lughatan awalun nahar, ya pertama daripada waktu siang, ya itu subuh awalnya. Istilahan salatul makhsusah, salat yang khusus, al-mana anna al-waqtu subhi kulli yadkhulu bitulu'il fajar shadiq wa yakhruju bitulu'is samas. Ya, sungguhnya waktu subuh secara keseluruhan ya itu masuk ditandai dengan terbitnya fajar shadiq wa yakhruju bitulu'is samas, dan keluarnya ditandai dengan terbitnya matahari. Wa tajazza hadzal waktu kulli ila sittati awqat. Nah, ini waktu secara keseluruhan itu ada 6. Yang pertama waktu awal waktu, ya pas azan. Kemudian yang kedua waktu ikhtiyar, wa huwa ila isfirar, lil isfar bihaitu yumayyidun nadir al-gharib minhu. Nah, waktu ikhtiyar itu ya sekitar pukul 5 hampir setengah 6 waktu ikhtiyar. Ya. Kemudian waktu jawaz bila karaha. Ya, waktu jawaz bila karaha min awwali waqtin ila tulu'il humrah. Ya, humrah. Ya, nah waktu diperbolehkan tapi makruh, bila makruh, tanpa makruh ya min awal waktu ila tulu'il humrah, sampai terbitnya ya kemerah-merahan tuh, sebelum matahari terbit kan oren-oren dulu tuh. Ya. Pada tadkhulu hadhihi salasa ma'an wa takhruju muta'aqibah. Yang keempat al-waqtu jawaz bi karaha. Ya, min tulu'il hamrah ila ayyabqa min al-waqti ma la yasbuha. Ya, kemudian yang kelima waktu hurmah, waktu darurah, ya penamnya waktu darurah. Nah itu ya waktu bagian-bagian waktu secara keseluruhan. Al asfaq salah satu, ya mega ini terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama ahmar, ahmar itu mega merah. Yang kedua asfar, mega kuning. Kemudian abiyad, itu mega putih. Ahmar maghrib, asfar wal abiyad isya biasanya itu. Ya, asfar wal abiyad itu isya. Ya, al-mana al asfaq salah satu anwa. Ahmar yadullu wujudu ala baqa'i waktu maghrib. Ya, kalau ada mega merah ya ini menunjukkan ya adanya sisa daripada waktu maghrib. Ya, kalau mega merah masih ada, oh berarti waktu maghrib masih ada. Wa asfar wa abiyad, ya, dan mega kuning dan mega putih ya dulu wujuduhuma ala dukhuli waktu isya, menunjukkan kedua-duanya mega kuning dan mega abiyad ala dukhulil waktu,
ya atas telah masuknya waktu isya. Jadi kalau merahnya udah hilang, ya akan timbul tuh ya mega kuning dan putih. Ya, ini menunjukkan keduanya itu telah masuk waktu isya. Ya. Wa itlaqu ismi syafaq alaihima majazan wa alal ahmar haqiqatan. Ya, silakan mau tanya. Dikit lagi nih. Wa yundabu, ya, dan disunnahkan takhiru salatil isya. Wa yundabu, dan disunnahkan takhiru salatil isya, mentakhirkan salat isya ila ayyaghiba syafaqul ahmar asfar, ya, sampai hilangnya mega kuning wal abiyat. Tuh. Ya, jadi disunnahkan, ya, kalau salat isya disunnahkan mentakhirkan. Tapi bagi yang terbiasa, ya, yang terbiasa dengan harapan apa? Dia mau salat isya sekaligus tahajud. Nah, bagi yang nggak biasa bangun malam, jangan coba-coba. Ya, sholat isyanya entar aja gue sholat tahajud, padahal nggak pernah bangun. Ya, jangan coba-coba ya begini. Kalau memang dia biasa bangun malam, nggak apa-apa, mentakhirkan sunnah bagi dia. Ya, sebab dia kalau sholat isya biasanya sekaligus tahajud. Nah, itu bagus. Tapi kalau nggak biasa, jangan. Al-mana anna yundabu limurudi sholatil isya, sungguhnya disunnahkan bagi siapa? Mereka yang ingin melaksanakan sholat isya, ayasbira ila ayyaghiba syafaqul asfar, ya, nah, menjadikan, ya, kepada hilangnya syafaqul asfar wa syafaqul abiyat. Artinya tadi, ya, kalau mega kuning dan mega putih kan menunjukkan waktu isya masuk, ya kan, waktu isya masuk, mega merah udah hilang, udah berganti mega asfar dan abiyat, ya, berarti menunjukkan mega isya habis. Sampai kapan? Ya, sampai mega kuning dan putih sudah hampir hilang. Loh, ila ghiba syafaqul asfar wa syafaqil abiyat khurujan minal khilaf. Ini keluar daripada khilaf. Jadi disunahkan bagi orang yang mau salat isya, ya, ayyasira, itu dia menjadikan, ya, sampai kapan dia diperbolehkan untuk mengakhirkan, ya, salat isyanya dia ila ayyaghiba syafaqul abiyat, ya, asfar wal wasafakul abiyat, ya, sampai mega kuningnya, ya, hilang dan mega putihnya hilang. Ini untuk keluar daripada khilaf, ya, untuk keluar daripada khilaf ulama. Ya, silakan tanyain. Ya, sholat ada sholat al-wusta, sholat al-habiju al-wusta, yang mana yang sholat wusta? Sholat yang namanya sholatul wusta, sebagian ulama mengatakan itu sholat asar. Ya, sholatul wusta. Ya, ada ulama mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Ya, sholat asar. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan bukan asar. Ya, nah, cuma di kitab kita ini asar, wusta itu asar di sini. Ya, silakan. Ada Ustaz, di awal taklim tadi Ustaz bilang sholat asar itu lebih utama. Itu apakah secara global atau cuma hari Jumat aja? Ya, jadi urutan sholat kan ada 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah. Asar ini sholat yang dari 5 waktu yang paling afdol. Di antara sholat yang 5 waktu, asar itu paling afdol. Tapi setelah Jumat posisinya, ya, posisinya Jumat. Jadi dari 5 waktu taruh deh, Jumat gak dihitung, asar afdol, ya, asar afdol. Ada ulama yang mengatakan, ya, di antara 5 waktu yang paling afdol adalah, ya, sholat subuh dan sholat isya, ya, subuh dan isya. Sebab, ya, banyak riwayat hadis mengatakan, ya, siapa orang yang sholat isya-nya berjamaah, ya, maka orang itu dalam tanggungan Allah sampai kapan? Sampai waktu subuh. Fi zimmatillah, ya, sampai waktu subuh. Ya, sebagian lagi dalam hadis riwayat yang lain, siapa orang yang sholat isya-nya berjamaah sama pahalanya seperti orang yang, ya, menghidupkan setengah malam. Ya, setengah malam.
ya, merindukan tengah malam untuk ibadah. Nah, kemudian subuh, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, ya sama dengan dia sholat semalam suntuk. Dalam riwayat yang lain, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, dia masih dalam tanggungan Allah sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Ya, nah itu masalah fadilahnya. Ya, cuma kalau dalam urutan dari sholat yang 5, kalau tanya afdal mana? Nah, kalau di kitab kita dikatakan, ya sholat isya ini, sholat asar ini, ya afdal salat daripada yang 5 setelah Jumat katanya. Ya, tapi setelah Jumat itu paling afdal udah sholat Jumat, bahkan jamaah Jumatnya paling afdal. Ya, nah asar, nah ini kedua daripada habis Jumat, urutan kedua yang paling afdal. Ya. Nah itu, ya silakan. Ada satu lagi, Pak. Itu harus bergandengan isya dengan subuh supaya dapat ke semua yang tadi saya bilang, atau cuma isya ke tubuhnya enggak, atau tubuhnya salah satu. Iya, kalau kita pengen dapat tanggungan Allah fi zimatillah, kita pagi, ya kita sholat isya berjamaah kan ditanggung oleh Allah sampai waktu subuh. Artinya dalam tanggungan Allah apa? Kalau umur kita yang ada umur tengah malam, kita meninggal dunia, umpamanya tengah malam jam 1, atau kita meninggal, tapi sholat isya tadi kita berjamaah, itu insya Allah wafat kita husnul khotimah. Kenapa? Kita masih dalam fizimatillah, masih dalam tanggungan Allah. Ya, makanya kan dulu ada maling, ya maling di masjid. Ini maling nyolongnya habis ikut sholat jamaah nih malingnya. Ya ikut sholat jamaah subuh. Habis sholat subuh, orang salam Assalamualaikum, dia keluar duluan. Oh, sepatu diembat, sendal diembat, sepeda dia bawa, semuanya. Akhirnya ketangkap emang warga. Dilaporin lah ke gubernur Mesir dulu nih. Ya di Mesir, dilaporin ke gubernur Mesir bahwa ini maling. Nggak ketangkap yang warga, ya minta dihukum nih maling. Kata gubernurnya gini, ya ditanya, ya maling, ya kapan engkau nyolong ini barang-barang semua ini? Ya habis sholat subuh. Apakah engkau sholat? Kata gubernur, saya sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah. Ya akhirnya nggak dihukum, nggak dicambuk sampai gubernur ini. Kata warga, kenapa nggak dihukum? Ya, wahai gubernur, kenapa nggak dicambuk? Nggak, karena ini maling masih tanggungan Allah. Nanti aku hukumnya ba'da maghrib katanya. Ya kan? Ya, karena ini maling sholat subuhnya berjamaah, makanya nggak dipecut nih maling. Ya, nah dipecutnya, dihukumnya itu ba'da maghrib. Karena dari subuh sampai maghrib masih dalam tanggungan Allah. Fi zimatillah. Nah habis maghrib kan udah enggak tuh, baru dihukumlah ini maling. Ya itu. Jadi ya kalau kita mau terjaga, malam terjaga sampai subuh, subuh terjaga sampai maghrib, begitu terus, ya itu. Ya isya dengan subuh jangan sampai tinggalkan berjamaah. Ya kalau zuhur kita masih repot di kantor dah. Ya asar mungkin juga sebagian masih di jalanan, nggak bisa jamaah. Maghrib juga perlu sampai rumah, masih ngos-ngosan. Ya, nah paling nggak isya nih, jangan sampai kita tinggalin ya jamaah isya dan jamaah sholat subuh. Ini yang terpenting nih untuk jamaah ya. Yang tadi hadisnya dikatakan tadi fadilahnya luar biasa. Tapi kalau berbicara urutan dari yang 5 waktu ini, yang paling afdal mana? Isya tadi, asar. Ya, urutan kedua setelah Jumat. Ya, kalau urutan tuh di sini kan katakan tuh. Ya, wal asru wahya afdalus salawat. Ya, utama-utamanya salat setelah salat Jumat, tuh urutan gitu ya. Kalau maghrib kan nggak disebutin tuh, ya maghrib subuh nggak disebutin afdalus salawat, enggak, tapi disebut hanya isya.
hanya asar. Ya, asar itu ya wahya afdhul salawat. Ya, afdhul salawat di sini bukan afdhulnya salawat ya, salat maksudnya. Ya, afdhul salat setelah salat Jumat urutannya gitu. Ya, silakan. Iya, kalau orang perempuan bagaimana? Mau jamaahnya suami di musola. Ya, kita jamaah gimana? Kalau perempuan, ya walaupun dia nggak bisa berjamaah, nggak apa-apa. Perempuan tuh lain. Ya, perempuan lain. Nah, itu nggak dapat fadilah itu dong. Ya, fadilah tadi fizimatillah tadi itu dalam tabungan Allah dan lain sebagainya. Ya, sebab gini, kalau dulu kan di Arab itu yang namanya sholat jamaah di Mekah di Madinah, memang itu masjid nyampur laki perempuan cuma disekat. Ya, kalau di kita kan nggak ada ya. Ya, kalau di Mekah Madinah di sana nggak ada fitnah-fitnahan sholat berjamaah perempuan hatta Jumat pada Jumatan. Ya, nggak ada fitnah bagi ya Mekah wal Madinah. Nah, tapi kalau di Indonesia ya rata-rata kita nih istri-istri kita yang lakinya rajin musola ke masjid kan mereka nggak bisa jamaah istri-istri kita. Apakah sama ya dengan dapat fadilah itu? Sama, walaupun istri sholat di rumah, suami di masjid jamaah atau musola. Ya, nah itu dengan berkat jamaahnya suami yang di musola atau di masjid dan istri di rumah, tetap dia akan dapat fadilah yang sama. Ya, nah sebab istri itu, perempuan itu afdolnya sholat itu di rumah, bukan hanya di rumah, di ruang tamu apa di kamar afdolnya kata ulama. Ya, malah pas di kamar, di ruang tamu nggak bagus perempuan sholat di rumah, walaupun di rumah tapi di rumah tamu dia ngerjainnya. Ya, nggak bagus, lebih afdol di kamar. Udah di rumah di kamar lagi disuruhnya. Ya, itu kalau orang perempuan. Ya, afdolnya memang di rumah. Ya, jadi rumah itu jadikan masjid yang kedua setelah masjid yang beneran. Ya, jangan kau jadikan rumah itu seperti kuburan. Sepi, yang sholat kagak, yang baca Quran kagak, yang zikir kagak. Ya, nah kalau misalnya lakinya di masjid, bininya ngeramein di rumah kan enak, jamaah sama anak-anaknya umpamanya. Istri kita imam, anaknya di makmum di belakang kan sama jamaah juga walaupun anak kita. Ya, nggak harus jamaah sama laki kita. Yang laki kita emang harus di masjid, orang laki harus di musola. Ya, kalau orang laki sholat di rumah bencong namanya. Orang laki itu gurunya abdulnya di masjid jamaahnya. Ya, nah ajarin istri kita jamaah dengan sampai anak-anak kita. Bangunin, ajarin belajar jamaah sama anak-anak kita jadi imam istri kita. Nggak apa-apa, sama ya jamaahnya, sebab afdolnya memang perempuan di rumah. Gitu loh. Ya, jadi nggak apa-apa, tetap dapat pahala tadi. Ya, istri kita sholat di rumah jamaah dengan pembantunya, apa dengan anaknya. Ya, ya apa-apa ya, dia sholat di rumah itu lebih afdol dibanding dia ikut ke masjid sama lakinya. Ya, itu lebih afdol di rumah bagi perempuan. Jadi perempuan tuh banyak, luar biasa pahalanya, luar biasa. Kalau perempuan hati di rumah doang ya, nggak ngapa-ngapain, cuma tugasnya nyuci, nyiapin sarapan laki, bikin teh manis, itu kan sepele yang dia biasa tiap hari itu. Tapi kalau si istri ikhlas itu ngerjakan itu semua, ya setiap beras yang dicuci berapa butir tuh, sehari seliter berapa butir, itu dosanya bini kita itu dihapus sebanyak butiran beras yang dicuci. Setiap hari kita nyuci beras buat laki anak kita makan, itu pahalanya sebanyak itu. Dosanya itu istri diampunin sebanyak beras yang dicuci. Itu dari beras. Kemudian dari cuci pakaian. Ya, cuci pakaian. Ya, orang sampai ya ketika Fatimah Zahra menangis kan, menggiling gandum, ya, itu Rasulullah datang. Padahal gilingnya ketika itu pakai mesin giling.
Itu Rasulullah ketika itu ditanya, Fatimah kenapa kau menangis? Aku capek ya Rasulullah, ya gelap-gelap udah giling gandum, ya buat nyiapin sarapan dan lain sebagainya, nggak lama kemudian nyuci baju dan lain sebagainya, aku capek. Akhirnya kata Rasulullah, ya kau duduklah katanya. Itu mesin, ya atas perintah Rasulullah digiling sendiri itu, tanpa digiling muter sendiri itu gandum tergiling sendiri. Kata Rasulullah, kenapa engkau menggiling gandum ini? Ya sebab aku ingin mengharapkan pahala. Itu mesin jalan sendiri itu, nggak diputerin, nggak diapain, kepengen dapat pahala. Mesin aja tuh yang nggak berakal, ya kepengen dapat pahala. Gandum yang digiling, ya begitu juga sekarang beras yang kita cuci, ya kalau kita nggak pakai giling lagi, cuci doang, cuci beras, ya mau itu banyak butir beras tuh, ya kebaikan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya banyak kemuliaan. Makanya, ya seorang istri itu juga tidak diperbolehkan menginjak-injak kasur, ya yang sering ditidurin sama lakinya. Ya kasur nih, laki kita sering tidur di situ di kasur. Kita kalau mau bersihin jangan dipijak-pijak itu kasur. Itu nggak boleh. Ya, seorang perempuan, seorang istri tidak diperbolehkan menginjak kasur yang biasa ditidurin oleh laki. Artinya suaminya. Ya, nggak boleh. Makanya ada baca di kitab itu apa deh? Buku intelijen, ya itu tentang itu bagus tuh, ya tentang bagaimana adabnya istri terhadap suami, ya itu ada di situ. Bahkan nanti ada istri yang kepalanya itu serigala nanti di akhirat, badannya manusia, ya kepalanya itu serigala. Ya dulu ketika hidup di dunianya sering caci maki lakinya sering ngomelin ya lakinya sering bentak-bentak. Ntar di yaumul kiamah perempuan begini nanti wajahnya serigala, ya wajahnya anjing, serigala, dadanya manusia, ya macam-macam tuntar perempuan balasannya tuh. Ya, makanya kata Nabi, ayyuma imra'atin idza shallat khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha tadkhuluna al-jannah bi ayyi babin syad. Perempuan mana aja salat 5 waktunya rajin, puasa Ramadannya cakep, ya bisa menjaga kehormatan apabila lakinya enggak ada, wa ta'at zawjaha, taat kepada lakinya, ya tadkhulunal jannah bi ayyi babin sad. Ya perempuan ini masuk surga lewat pintu mana aja. Ya, tapi kalau ada perempuan sholatnya rajin, puasanya rajin, wa hafizat farjaha, bisa menjaga kehormatannya, tapi gudeg banget melakinya. Ya galak banget melakinya nih, ya nggak taat melakinya. Ya mau rajin gimana kek, kita ngajinya di mana aja, sholatnya puasa Senin Kemisnya rajin, tetap aja dia nggak bisa mencium harumnya surga. Ya selama dia nggak taat. Kalau suaminya zalim gimana? Sekalipun zalim suami kita, sekalipun zalim, ya sekalipun zalim tetap taat. Ya selama suami kita nggak mengajak kita untuk musyrik kepada Allah. Ya, suami kita nggak perintahkan kita untuk ngepet, ya, untuk muja, untuk musyrik dah kepada Allah. Nah, kita kudu taat masih, ya, kecuali laki kita nyuruh, udah bang korupsi aja, wah, ya, nah yang begitu, nah baru kita nggak taat nggak apa-apa. Laki kita ngajarin kita musyrik, kita nggak taat nggak apa-apa. Ya, laki kita ngajarin kita nyolong barang orang, ya kita nggak taat sama laki kita nggak apa-apa. Ya, nah kalau selain daripada itu kita tetap kudu taat sama laki, walaupun laki kita begajul deh taruh dah,
ya sholat jarang, ya masih begitu-begitu deh kelakuannya. Tetap kita kudu taat selama dia enggak ya mengajak kita untuk berbuat musyrik kepada Allah. Ya zalim dia, urusan zalim kan urusan dia antara sama Allah. Ya kan? Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai istri taat tetap suami. Ya, gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفانا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحه وبسر الفاتحه بكرامه الفاتحه لنا ابواب النعمه وابواب البركه وابواب الصحه وأباب السلامة وأباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين محمد الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فكن في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.